Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, sahabat yang baik hati, dan salam sehat bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Secara lengkap kita baca di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Kesaksian Yesus bisa dipercaya karena dia berasal dari surga dan berbicara tentang apa yang telah dia lihat dan terima. Perkataannya adalah perkataan Allah. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus bagi kita? Kita mengatakan bahwa kita adalah sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Namun, perlu kita merenungkan dalam diri kita sendiri, siapakah Yesus bagi saya? Jika kita menerima Yesus hanya sebagai guru atau hanya sebagai nabi, tentu kita tidak menerima seutuhnya pengajaran Yesus. Sebab, Yesus sendiri yang menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Inti dari Injil Yohanes adalah kebenaran yang hidup bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang ada sejak permulaan dan akan terus ada selamanya. Yesus telah mengundang kita untuk menerima Dia dan hidup bersama Dia selama-lamanya. Apabila kita percaya kepada Yesus yang menolong kita semakin mengenalnya dan semakin percaya teguh akan setiap perkataan dan perintahnya untuk kita lakukan. Roh Allah juga tercurah atas Yesus yang tanpa ukuran dan tanpa batas. Jadi Yesus adalah penyataan tertinggi Allah bagi umat manusia. Yesus berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya memiliki, bukan akan memiliki, tetapi memiliki hidup kekal. Menerima hidup kekal berarti ikut mengambil bagian dalam kehidupan Allah yang pada dasarnya adalah kekal. Karena itu hidup kekal dimulai ketika orang kembali lahir dalam roh. Lahir dalam roh dibaharui oleh Roh Kudus, dan hidup kita di bawah kendali Roh Kudus. Roh Kudus kita andalkan dalam mematikan keinginan-keinginan kedagingan kita. Roh Kudus juga kita andalkan untuk memimpin dan menuntun kita untuk melakukan segala perintah Yesus dalam kehidupan kita. Yohanes, penulis Injil ini, menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sejati. Yesus memberi kita pilihan terbesar dalam hidup. Kita bertanggung jawab untuk memutuskan sekarang siapa yang akan kita taati. Dan Allah ingin kita memilih Dia dan kehidupan. Penghakiman Allah yang penuh murka menerangkan penolakannya yang pasti terhadap orang-orang yang menolak Dia. Menunda pilihan berarti memilih untuk tidak mengikut Kristus. Tidak cepat memberikan keputusan merupakan keputusan yang fatal. Allah begitu mengasihi dunia ini. Oleh karena itu Allah datang ke dunia dan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kepada Yesus Allah telah memberikan segalanya tanpa batas. Tetapi sayang, ada saja yang menolak Yesus sebagai juru selamat dunia. Hati manusia dipenuhi kedegilan dan kebencian. Yohanes Pembaptis telah diutus untuk mempersiapkan jalan baginya, memberikan pilihan bagi umat manusia
Pilihan ada bagi kita. Apakah hati kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima ataupun menolak, masing-masing memiliki konsekuensi bagi kita yang menentukan, yang memilih jalan kehidupan tersebut. Sahabat yang baik hati, sebagai orang percaya, pengikut Kristus yang sejati, mari kita tetap setia beriman hanya kepada Yesus Kristus saja. Dialah segalanya bagi kita. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kita. Di dalam Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal, namun di luar Yesus kita akan mendapatkan kebinasaan yang kekal, yaitu murka Allah. Setia dan taat sepenuhnya kepada Yesus Kristus, dan mari kita andalkan Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita untuk melakukan, untuk taat sepenuhnya kepada perintah Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami semakin teguh beriman hanya kepada Yesus saja, karena kami percaya di dalam Yesus kami beroleh kehidupan yang kekal, di dalam Yesus kami beroleh pengampunan, di dalam Yesus kami beroleh kebahagiaan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.